Oke, selamat siang. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang produk dari Bank BCA yaitu Simpanan Pelajar. Jadi Simpanan Pelajar ini adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Jadi, mengapa Simpanan Pelajar ini penting atau baik untuk pelajar? Jadi simpanan pelajar ini dapat membantu siswa atau siswi untuk menjadi lebih disiplin dalam mengelola uang dan mempersiapkan masa depan dan mengenal dunia perbankan sejak dini. Oke, jadi kita akan menuju ke topik pembahasan. Jadi pertama itu adalah gimana kita dapat membuka rekening simpan pelajar ini. Jadi sebenarnya ada dua cara dan kita akan mendiskusikan tentang kedua cara ini. Pertama adalah cara offline atau secara langsung. Jadi pertama kita harus menuju ke bank terdekat, bank BCA terdekat, cabang BCA terdekat. Terus kita harus siap-siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening ini. Setelah sampai di cabang BCA tersebut, harus mengambil antrian, nomor antrian. Setelah mengambil nomor antrian, kita harus menunggu hingga dipanggil dan kita akan berbicara kepada customer service dan mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu, kita akan menyerahkan dokumen dan formulir-formulir yang telah diisi dan langsung melakukan proses verifikasi dan tanda tangan. Setelah selesai, akan diberikan buku tabungan dan kartu satu-satu kartu ATM. Dan kemudian sudah bisa mulai menabung. Sekarang kita akan menuju ke cara yang kedua, itu cara online. Atau cara yang tidak langsung. Jadi pertama kita harus menuju ke website BCA yaitu www.bca.co.id. Setelah itu kita harus mencari informasi mengenai simpanan pelajar agar mengetahui eh, produk-produk yang ditawarkan oleh mereka. Kemudian kita harus mempelajari syarat dan ketentuan yang sudah ditulis. Kemudian kita harus mencari forum pengisian data yang sudah disediakan di website dan harus langsung diisi. Setelah itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, orang tua wali, kartu keluarga, surat keterangan sekolah, dan surat pernyataan orang tua. Setelah semuanya diisi, kita harus mengirim dokumen tersebut dan menunggu proses verifikasi oleh pihak BCA. Setelah pendaftaran dan verifikasi, kita akan diberikan informasi tentang aktivitas rekening simpanan pelajar. Setelah itu, rekening yang sudah siap dipakai. Itulah cara kedua. Apakah cara buat rekening simpanan pelajar? Nah, jadi aku ada beberapa alasan tentang mengapa kita harus membuat simpanan pelajar untuk para pelajar zaman sekarang. Yaitu, pertama, edukasi keuangan dini. Jadi dengan memiliki rekening simpanan pelajar, pelajar dapat belajar tentang pentingnya menabung, mengelola uang, dan memahami nilai uang sejak dini. Nah, jadi dengan adanya simpanan pelajar, mereka dapat memahami fungsi bank dan layanan keuangan lainnya. Kedua, kemudahan transaksi. Produk simpanan pelajar biasanya dilengkapi dengan fasilitas perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking yang memudahkan mereka dalam melakukan transaksi tanpa harus ke bank. Nah, jadi dengan adanya simpanan pelajar ini, pelajar bisa dengan mudah melakukan pembayaran uang sekolah, pembelian buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya melalui rekening simpanan pelajar. Nah, ketiga adalah pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan memiliki rekening sendiri, pelajar dapat belajar mengontrol pengeluaran mereka dengan lebih baik, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan jika memiliki simpanan pelajar ini, siswa siswa dapat menabung untuk tujuan tertentu, seperti membeli peralatan sekolah atau menabung untuk pendidikan tinggi, dapat membantu belajar merencanakan keuangan mereka. Keempat, ada keamanan. Dengan memiliki simpanan pelajar, siswa-siswa dapat menyimpan uang di bank lebih aman dibandingkan menyimpannya di rumah, mengurangi resiko kehilangan atau pencurian. Banyak produk simpanan pelajar yang dilengkapi dengan fasilitas proteksi seperti asuransi yang memberikan perlindungan
tambahan bagi pemegang rekening. Kelima, fasilitas dan manfaat tambahan. Nah, jadi walaupun bunga pada produk simpan pelajar mungkin tidak besar, tetapi ada manfaat dari bunga yang diberikan. Beberapa banyak bank juga menawarkan insentif atau hadiah untuk pelajar yang konsisten menabung. Beberapa bank mengadakan program atau kompetisi khusus bagi pemegang rekening simpan pelajar, seperti beasiswa atau kegiatan edukasi keuangan. Karena ada membiasakan kultur menabung. Jadi membangun kebiasaan menabung sejak dini sangat penting. Produk simpan pelajar dapat membantu pelajar membangun kebiasaan ini yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Lalu ketujuh, terakhir, meningkatkan literasi keuangan. Jadi, simpan pelajar dapat meningkatkan literasi keuangan di dalam kalangan pelajar yang akan berdampak positif kepada pengelolaan keuangan masyarakat secara umum di masa depan. Pelajar yang paham tentang keuangan cenderung memiliki individu dewasa yang lebih bijak dalam mengelola uang. Nah, jadi setelah kita mendiskusi dan mengenal simpanan pelajar ini lebih dalam, ada kesimpulan yang saya akan berikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan memperkenalkan produk simpanan pelajar dari BCA, orang tua dan pihak sekolah dapat memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan keuangan pelajar. Ini tidak hanya membantu mereka dalam mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan finansial di masa depan dengan lebih baik, percaya diri dan bijaksana. Kita lihat masa depan dengan lebih cerah dan terencana. Apakah kamu tahu bahwa membiasakan diri menabung sejak dini bisa memberikan banyak manfaat besar di masa depan? BCA dengan bangga mempersembahkan rekening simpanan pelajar yang dirancang khusus untuk membantu kamu memulai perjalanan finansialmu dengan langkah yang tepat. Jadi mari kita menggunakan kesempatan yang telah dipersembahkan oleh BCA ini agar untuk membuat eh, pelajar sekarang dapat menjadi pelajar yang baik bagi masa depan Indonesia. Inilah presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan maaf bila ada kata yang salah. Ridiculous. I'm sorry. Oh, that's all right.